Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, oke. Selamat datang kembali di GES Galasta Universal Podcast, salah satu program unggulan dan program kebanggaan kita di SMA Negeri 1 Sentolo. Sebelumnya, terima kasih yang sudah hadir di studio secara live dan juga terima kasih untuk penonton yang sudah mengklik video ini. Kita sekarang ada di produksi atau episode ke-10 untuk Galasta Universal Podcast dan kembali lagi bersama saya Bu Oktina Utami selaku host untuk acara pada hari ini. Nah, untuk hari ini mungkin suasananya agak lain, situasinya agak beda, tidak seperti biasanya. Kita tidak berada di studio guest seperti biasanya dan juga ini tadi saya menyapa beberapa audiens yang live di sini karena untuk episode hari ini memang agak berbeda ya teman-teman. Jadi kita mengadakan sedikit perubahan atau mengadakan sedikit variasi untuk episode ke-10 ini karena kita kedatangan tamu yang cukup istimewa ya, nanti kita perkenalkan dan juga nanti ada beberapa tamu tambahan. Dan untuk kali ini kita akan mengemas produksi hari ini menjadi bentuk talk show yang kita akan berbincang mengenai topik tertentu yang pastinya nanti kalian akan tertarik ya, baik teman-teman yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan siapakah narasumber yang sudah berdiri, yang sudah duduk di depan saya hari ini yang cukup menarik pastinya. Kalian sudah penasaran siapa sih Bu gitu ya. Dan juga sekaligus tema yang akan kita jadikan bahan diskusi untuk hari ini. Selamat datang Mbak Yuni. Ya, Ibu, terima Mbak kasih. Tri Wahyuni. Oke. Nama lengkapnya ini Mbak Tri Wahyuni. Maaf. Mbak Tri Wahyuni SS ya, Sarjana Sastra. Nah, ini biodata yang saya print itu banyak sekali. Otomatis ini nanti yang akan menjadi pembahasan kita juga. Prestasinya luar biasa, pencapaian yang sudah diraih juga sangat inspiratif tentunya, dan pastinya ada alasan kenapa beliau dihadirkan di sini untuk memberikan inspirasi dan juga membagikan sesuatu kepada kita nanti. Baik, terima kasih sebelumnya ya Mbak Yuni sudah hadir ke studio kami, studio GES Galasta Universal Podcast di tengah kesibukannya yang pasti sangat banyak ya dengan kegiatan yang luar biasa itu. Nah, sebelumnya tema kita untuk hari ini ya, yang pastinya juga teman-teman penasaran apa sih temanya dan apa hubungannya dengan Mbak Yuni. Tema kita nanti akan membahas tentang literasi ya Mbak, yang sekarang itu sedang banyak sekali diperbincangkan apa sih sebenarnya literasi. Tetapi khususnya kita akan membicarakan mengenai digital literasi ya. Jadi literasi digital. Digital itu ada hubungannya pasti dengan yang tiap hari benda yang tidak pernah lepas dari kalian apa? Handphone. HP, betul ya. Jadi digital, hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang digital. Nah, dan dihubungkan dengan kemampuan literasi kalian sebagai apa? Kalian tuh generasi apa? Gen Z, betul ya. Jadi apa sih ciri khas Gen Z itu dan apa hubungannya dengan literasi dan sebagainya itu nanti yang akan kita bahas dengan Mbak Yuni pada kesempatan hari ini. Tapi sebelumnya Bu Okti akan memperkenalkan dulu nih secara detail ya Mbak Tri Wahyuni ini siapa. Oke, jadi beliau ini khusus kita undang ke sini karena beliau adalah seorang founder dari komunitas literasi, betul Mbak? Iya, Ya, betul Ibu. founder dari komunitas literasi remaja yang nanti akan diceritakan secara Iya, detail ya pastinya Mbak. nanti, Bu. Kemudian beliau ini juga, nah ini yang pasti kalian tahu, pasti dari sebagian besar dari kalian akan kok sepertinya sering melihat Mbak Yuni ini di mana gitu ya. Karena Mbak Yuni ini ternyata adalah Diajeng Kulon Progo. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Yuni ya.
di Ajeng Kulon Progo yang barusan kemarin ya, belum lama. Baru saja tahun kemarin Ibu, 2023 luar biasa. Nah, ini salah satu inspirasi juga ya. Kalian bisa nanti mau di forum ini atau di luar kalian bisa tanya-tanya mengenai hal tersebut yang tertarik ya. Kemudian beliau juga adalah seorang duta bahasa, betul Mbak? Iya, betul ya. Ibu. Duta bahasa itu apa? Nanti kalian juga bisa bertanya ya, atau Mbak Yuni akan menjelaskan. Dan ini banyak sekali kalau saya bacakan habis segmen kita ya, karena cukup banyak pencapaian dan juga riwayat organisasi yang dicapai oleh Mbak Yuni. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung bertanya saja kepada sumbernya ya Mbak Yuni. Mungkin yang pertama yang akan tertarik untuk ditanyakan oleh anak-anak tadi, yang pertama yaitu tentang Diajeng Kulon Progo tadi ya. Itu branding yang cukup wow gitu ya kalau untuk anak-anak ya. Coba Mbak ceritakan dulu sebenarnya itu kegiatan apa dan sejarahnya Mbak Yuni bisa ikut kemudian bisa memenangkan kompetisi itu seperti apa, silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Namun sebenarnya saya hendak menyapa dulu ini teman-teman di sini. Luar biasa. Masih semangat teman-teman? Masih semangat, harus semangat kita berkumpul di sini untuk belajar dan juga bersenang-senang bersama gitu ya Bu, dikemas dengan menarik talk show pada kesempatan hari ini. Baik, perkenalkan saya Tri Wahyuni, teman-teman bisa memanggil saya Mbak Tri atau Mbak Yuni seperti itu. Kemudian tadi diminta untuk menjelaskan terkait Diajeng Kulon Progo. Ya, itu adalah salah satu ajang yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang mana ini diselenggarakan 2 tahun sekali seperti itu Ibu di tingkat Kabupaten Kulon Progo. Itu adalah ajang Dimas Diajeng. Semuanya tahu atau tidak ini? Tahu ya. Ya. Ada yang mengikuti juga? Ada yang tertarik pengen ikut? Ada yang tertarik mau ikut? Boleh, besok jadi the next Dimas Diajeng gitu ya Bu ya, dari Galasta. Ini luar biasa, amin. Baik, ini salah satu wadah untuk putra-putri terbaik dari Kulon Progo Bapak Ibu, bahwasanya Dimas Diajeng itu adalah duta wisata sebenarnya, tetapi dalam halnya perannya juga bukan hanya di wisata, tetapi juga menjadi putra-putri yang memberikan sebagai role model, memberikan inspirasi dan juga memberikan manfaat di masyarakat hal itu. Untuk itu dalam Dimas Diajeng ini salah satu ajang yang perannya sebagai promotor wisata, kemudian juga menjadi role model itu tadi. Kemudian untuk ajangnya itu diselenggarakan 2 tahun sekali, kemudian diikuti oleh para pemuda di Kulon Progo, perwakilan dari Kapanewon, se-Kabupaten Kulon Progo, yang mana ada 12 Kapanewon. Itu seleksinya sekitar 3 bulanan Ibu, itu 3 bulanan itu kita digodok benar-benar, mulai dari kita seleksi tertulis terkait wawasan Kulon Progo, kemudian juga wawancara, unjuk bakat, kemudian juga ada malam penobatan yang mana kita juga ada Q&A terkait public speaking dan lain sebagainya. Jadi yang harus dipersiapkan banyak sekali. Tetapi di sini fungsinya adalah sebagai wadah potensi dari putra-putri Kulon Progo, yang mana kita yakin setiap pemuda itu pasti memiliki potensi yang luar biasa yang bisa kita eksplor. Dalam hal ini kita berkunjung di SMA Negeri 1 Sentolo, luar biasa dihadiri oleh teman-teman penulis semuanya yang sudah menghasilkan karya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa. Saya juga melihat ini Ibu, putra-putri terbaik Kulon Progo juga ini luar biasa. Nah, di situ sebagai wadah potensi dari Kulon Progo itu sendiri. Untuk seleksinya seperti yang sudah saya jelaskan, kemudian di malam penobatan ini kalau saya boleh cerita Ibu, ini ada kisah yang menarik, harapannya juga bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman, bahwasanya kegiatan di Dimas Diajeng itu sangat-sangat padat, seleksinya sangat padat sekitar 3 bulan. Kita benar-benar latihan dari hari Senin sampai Minggu, kemudian juga sampai malam hari, bahkan ada waktunya kita sampai jam 2 dini hari untuk latihan menari, latihan untuk public speaking dan lain sebagainya. Dalam hal itu karena saya memiliki riwayat sakit lambung ya Bu, asam lambung seperti itu, jadi ini agak lucu tapi ternyata jadi inspirasi, sampai kemarin itu viral di TikTok Bu kalau ada yang melihat. Jadi saat sebelum malam penobatan itu kita sudah menjalani banyak sekali tes yang saya sebutkan tadi selama 3 bulan. Kemudian saat pagi hari kita masih latihan untuk opening dance, untuk menari. Kemudian
ketika itu saya merasakan bahwa tubuh saya sudah semakin lemas karena dipaksa untuk diforces untuk terus melakukan kegiatan. Kemudian ketika siang hari saya itu pingsan Bu, pingsan ketika siang hari setelah menari itu, latihan menari. Padahal malam harinya itu adalah malam penobatan. Kita nggak tahu siapa yang akan jadi juara, tetapi setiap orang itu berhak untuk berusaha melakukan yang terbaik. Yang saya lakukan setelah itu, saya dibawa ke rumah sakit di salah satu klinik. Saya sudah dikatakan oleh dokter bahwa kamu tidak akan kuat Mbak Yuni, kamu tidak akan kuat untuk mengikuti ajang tersebut, bahkan menyelesaikannya. Tetapi ada yang menyemangati saya, yang mengatakan bahwa kesempatan itu tidak akan datang 2 kali kalau kamu tidak mau mencoba. Setelah itu saya diberikan suntikan bermacam-macam, kemudian juga dioksigen dan lain-lain, antibiotik dan lain-lain. Kemudian saya yakin bahwa saya ingin menaklukkan yang namanya Dimas Diajeng itu apa toh? Seperti itu. Saya ingin menaklukkan Dimas Diajeng itu seperti apa rasanya, seperti apa hebatnya ketika berada di panggung spektakuler Dimas Diajeng. Kemudian sore harinya saya kembali lagi ke Taman Budaya untuk melanjutkan malam penobatan itu, dan di sana saya masih bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Eyang Didik Nintowo, seorang seniman Nusantara. Nah setelah itu saya menjawab dengan baik, kemudian juga menggunakan public speaking yang baik juga. Setelah itu saya kembali lagi ke belakang setelah menari, ternyata saya pingsan untuk kedua kalinya. Apakah teman-teman kalau mendapatkan rintangan akan menyerah begitu saja? Mungkin ini juga akan terbesit di kepala saya bahwa saya akan berhenti saja di sini. Itu sempat terbesit, saya nggak akan mau melanjutkan itu. Apa sih buat Dimas Diajeng itu buat apa? Lebih baik kesehatan saya. Tetapi saya memiliki keyakinan lagi bahwa saya harus menaklukkan apa yang sudah saya mulai. Setelah itu saya keluar menggunakan kursi roda Bapak Ibu karena saya masih lemas. Dan saya maju dengan seluruh keringat saya yang masih bercucuran karena sakit yang saya tahan. Terus setelah itu ketika saya maju kembali, ternyata saya dinobatkan menjadi juara 1 Dimas Diajeng Kulon Progo. Dan ternyata hikmahnya kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Meskipun 2 kali saya harus terjatuh, terpingkal-pingkal sakitnya, sakit sekali, harus disuntik dan lain sebagainya, tetapi kita bisa melawan hal itu. Bahkan saya seolah mencetak rekor, biasanya Dimas Diajeng itu dengan stereotip bahwa harus tinggi, sempurna, cantik seperti model. Dan saat ini saya keluar sebagai juara yang datang dengan karya saya. Karya apa yang saya punya? Karya dari tulisan-tulisan saya, buku-buku saya yang menjadi bukti nyata bahwa ternyata saya pantas, meskipun dari fisik mungkin ada banyak yang lebih bagus dari saya. Jadi harapannya juga bisa jadi semangat buat teman-teman untuk terus menulis, karena ketika kita sudah fokus dalam satu hal pasti akan mendapatkan hasil tujuannya itu Ibu. Terima kasih. Ya, luar agak biasa. Panjang ini. Tidak apa-apa, karena yang dari panjang itu kita bisa mempelajari banyak hal ya. Dan mudah-mudahan yang kalian ambil bukan pingsan 2 kalinya ya. Jangan, ya. Kalau bisa jangan pingsan ini. Betul. Tapi yang kalian ambil adalah kegigihan Mbak Yuni untuk mencapai apa yang menjadi prestasinya itu, okay? Dan ini tadi dikaitkan juga langsung dengan prestasi jenengan ya Mbak, dalam menulis dan sebagainya. Ini yang akan menjadi tema kita selanjutnya, ya, karena prestasi selanjutnya dari Mbak Yuni ini adalah tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu duta bahasa, betul ya? Nah, apa sih duta bahasa itu dan apa hubungannya dengan tema kita hari ini? Nah, setelah tadi Mbak Yuni menceritakan tentang pengalaman Dimas Diajeng yang pastinya itu nanti akan menjadi salah satu referensi, wah saya bisa juga nih ikut ajang Dimas Diajeng Kulon Progo gitu. Mudah-mudahan ya. Nah, setelah ini lanjutkan Mbak, digempur dengan duta bahasa itu tadi apa? Nggih, monggo. Baik Ibu. Jadi duta bahasa itu juga salah satu ajang untuk mencari muda-mudi terbaik di Yogyakarta, tingkatnya DIY yang dibawahi oleh Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kalau di duta bahasa ini juga ada cerita menarik juga, tetapi agak mengecewakan kalau ini Ibu. Jadi kalau di duta bahasa saya mengikuti seleksinya itu kan perwakilan dari kabupaten-kabupaten se-DIY. Nah di situ ternyata saya tidak bisa lolos untuk masuk ke kejuaraan, tetapi
Saya percaya bahwa duta bahasa itu bukan hanya orang yang mendapatkan selempang dan juga juaranya, tetapi adalah orang yang benar-benar menjadi penggerak literasi di masyarakat. Nah, dalam hal itu ketika saya tidak bisa memenangkan duta bahasa ini, tetapi saya bisa membuktikan bahwa saya bisa bergerak di bidang literasi tersebut melalui komunitas yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu saya mendirikan salah satu komunitas sastra remaja yang bernama Komunitas Remaja Geblek Bersastra atau Sastra Regas itu. Yang saat ini sudah ada banyak sekali anggotanya di Kulon Progo ini dan kita benar-benar menggeluti literasi itu sendiri. Kemudian hubungannya dengan cakap digital Ibu tadi. Ya, cakap digital. Nah, di sini saya benar-benar berperan untuk memberikan apa yang saya bisa kepada anak-anak muda melalui komunitas ataupun secara umum melalui sosial media, karena saat ini kan kita bisa menebarkan apapun lewat sosial media ya, seperti itu. Nah, di sini di komunitas Regas ataupun media, saya juga memberikan edukasi terkait cakap digital yang mana saat ini kita melakukan banyak inovasi dan juga kreativitas untuk tetap bertahan gitu ya, eksistensi ataupun personal branding yang dipupuk gitu ya untuk jadikan sebuah identitas diri. Nah, dengan adanya cakap digital, kemampuan kita untuk literasi digital ini penting sekali dapat membranding diri kita. Jadi kita bisa menunjukkan branding kita sebagai apa, mungkin mau sebagai penulis ataupun sebagai apa itu. Kemudian setelah itu juga kita bisa lebih cerdas dalam menelaah informasi. Ketika kita membaca informasi di website, kemudian di YouTube ataupun dimanapun, platform apapun, kita bisa menelaah dan juga kemudian nanti bisa mencari peluang-peluangnya. Jadi jangan berhenti untuk membaca atau melihat saja, tetapi kita kembangkan dengan inovasi menjadi sebuah karya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak. Karena memang walaupun ya dalam 24 jam itu kalian memegang HP itu berapa persen sih dari keseluruhan hidup kalian selama 24 jam itu? Mungkin 80% ya, bahkan tidur aja HP itu dibawa. Tapi apakah itu menandakan bahwa generasi kita itu sekarang punya kemampuan literasi yang diharapkan? Nah, ini belum tentu juga ya Mbak ya. Belum tentu. Karena itu, Bu. Kalian melihat dalam diri kalian sendiri dulu, apakah kalian sudah bisa memanfaatkan keberadaan sosmed kalian tuh dengan maksimal atau belum? Coba ya kan ya Mbak ya. Apakah kalian itu bisa menjadi hanya sebagai penikmat atau kok sudah menjadi orang yang produktif di media sosial, itu kita juga belum tahu ya. Makanya dengan apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Yuni, salah satunya adalah kemampuan cakap digital ya, yang tadi saya tangkap sedikit itu adalah gimana caranya supaya literasi itu juga merambah ke dunia digital gitu kan Mbak. Betul sekali. Jadi supaya Gen Z itu tidak hanya identik dengan penikmat sosial media, tetapi kalian juga bisa menjadi salah satu pencipta gitu ya Bu, kreator atau pencipta yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan secara maksimal apa yang kalian pegang selama hampir 24 jam sehari itu ya. Baik, Mbak Yuni, terima kasih atas profilnya dan juga banyak sekali inspirasi yang walaupun singkat tapi mudah-mudahan cukup sekali lagi memberikan inspirasi kepada teman-teman yang hadir di sini maupun yang menonton di rumah untuk mendapatkan prestasi yang juga segigih itu, semangatnya dan juga wawasan tentang ternyata prestasi itu tidak hanya melulu tentang akademis, prestasi itu tidak melulu hanya tentang bisa diterima di perguruan tinggi negeri, walaupun itu penting ya, tetapi ternyata apa yang dilakukan Mbak Yuni itu juga tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi bermanfaat untuk banyak orang, terutama komunitas yang dibuat dan sebagainya itu ya Mbak Yuni. Baik, untuk selanjutnya ini ada hubungannya juga dengan bidang jenengan, bidang Mbak Yuni, yaitu literasi, sastra. Ini kalau saya lihat ternyata beliau ini ya, Mbak Triwahyuni ini juga merupakan seorang penulis ya. Bukunya itu banyak sekali yang sudah diproduksi, ada 4 buku dan juga beberapa buku antologi bersama, betul Mbak ya? Antologi bersama. Ya, mulai tahun 2018 sampai terakhir kemarin tahun 2023, luar biasa. Kalian sudah menghasilkan berapa buku? Nah,
Baik teman-teman yang ada di rumah, ini sekalian saya akan memperkenalkan ya, kenapa kok hari ini situasinya agak beda, ada dihadirkan audiens yang ada di studio, karena audiens hari ini bukan sembarang audiens ya, jadi teman-teman yang hadir semua di sini ber-30, ini totalnya ada 30, merupakan bukan hanya seorang, 30 orang penulis buku antologi cerpen sejarah dari SMA Negeri 1 Sentolo. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kamera mungkin bisa muter, ya bisa memperlihatkan dulu sebentar audiens kita hari ini yang merupakan penulis-penulis handal dari SMA Negeri 1 Sentolo. Nah, kebetulan ini semuanya kelas 12 ya. Jadi bisa untuk kenang-kenangan kalian nanti setelah lulus, kalian pernah menghasilkan karya selama bersekolah di SMA Negeri 1 Sentolo ini yang tidak kaleng-kaleng ya, tapi merupakan cerpen sejarah. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu seorang penggiat sastra dan literasi, sekalian kita akan juga membuat sebuah bedah buku ya. Kita akan melihat ulasan atau review dari Mbak Yuni selaku orang yang sudah banyak berkecimpung dalam dunia sastra dan literasi tentang buku yang sudah dibuat oleh teman-teman semua yang ada di sini, yaitu bukunya berjudul Antologi Cerpen Sejarah Benua Janji Pulang. Nah, buku ini sudah bisa diakses di e-library SMA Negeri 1 Sentolo ya, dan sudah ada beberapa versi cetaknya juga. Nah, Mbak Yuni mudah-mudahan sudah membaca cukup banyak ya dari cerpen ini. Baik, tapi sebelum kita melakukan review, kita akan mengundang juga salah satu orang yang berperan penting dalam penulisan buku antologi cerpen sejarah ini, yaitu Ibu Editor sekaligus guru bahasa Indonesia dan penggagas buku ini, yaitu Ibu Sulastri SPD. Monggo Bu Sulastri bisa maju ke panggung. Nah, kita beri tepuk tangan untuk Bu Sulastri. Selamat datang Bu Sulastri, monggo. Terima kasih ya atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk duduk di aula ini. Saya juga terima kasih sudah menyempatkan hadir ya Bu Lastri, dan kita sekarang berhadapan dengan dua penggiat sastra ini ya. Ngeri. Ya, dengan dua orang yang sangat ahli dalam bidang sastra dan literasi. Nah, Bu Lastri, sebelum nanti kita mendengarkan ulasan dari Mbak Yuni sekaligus review sebagai pembaca atau dari sudut pandang pembaca, mungkin Bu Lastri bisa menceritakan secara singkat, secara garis besar, ini sebenarnya tentang apa dan latar belakang penulisan buku ini seperti apa. Monggo silakan. Terima kasih Bu Okti, akan saya sampaikan. Pertama, latar belakang mengapa saya selaku guru bahasa Indonesia, pembimbing siswa, itu menulis buku antologi cerpen sejarah. Dan apa inspirasinya gitu ya. Dan perlu audien ketahui bahwa di mata pelajaran bahasa Indonesia itu ada materi menulis cerita sejarah begitu. Dan ini saya terinspirasi bahwa negeri kita ini yang kaya ini itu memiliki beribu-ribu sejarah mungkin ya. Beribu-ribu peristiwa sejarah. Sayang sekali kalau peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di Nusantara ini terlewatkan begitu saja. Hanya sebuah teks yang bentuknya itu non-fiksi gitu ya, fakta-fakta sejarah saja. Tetapi menurut saya alangkah menariknya dari teks yang bersifat fakta-fakta sejarah itu kalau kemudian kita kemas menjadi sebuah cerita. Yang kemudian imaji kita itu masuk di dalamnya, sehingga tidak hanya sekedar memberikan informasi sejarah yang ada di negeri kita, tetapi juga memberikan mungkin juga hiburan begitu ya, hiburan. Kemudian kita juga bisa menyampaikan nilai-nilai berdasarkan pendapat kita, pemikiran kita, ya. Kemudian pesan-pesan moral yang akan kita sampaikan, yang kita sisipkan di situ adalah fakta-fakta sejarahnya.
Begitu. Itu inspirasi saya. Demikian Bu Okti ya. Baik, berarti yang saya tangkap ini tuh sebenarnya poinnya dari peristiwa sejarah yang nyata betul-betul terjadi, tetapi ada unsur ada unsur fiksi di dalamnya. Betul, iya. Yaitu imajinasi dan improvisasi dari penulis, masing-masing penulis itu ya, cerpen itu. Menarik sekali. Karena terus terang saya juga memang belum baca Bu ini. Iya. Oke, nah kita akan mendengar ulasan dari sudut pandang pembaca nih. Kalau menurut Mbak Yuni, selaku orang yang sudah memproduksi banyak buku, pernah menulis antologi juga, dan juga pastinya Mbak Yuni ini cukup mahir dalam mempelajari cerpen-cerpen dari sudut pandang kebahasaan gitu. Seperti apa pandangan jenengan kalau untuk isi dari antologi ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya hendak memberikan apresiasi dulu untuk teman-teman yang sudah berhasil mencetak karyanya. Tepuk tangan lagi dong. Luar biasa, apresiasi tertinggi untuk teman-teman yang sudah mau menulis dan memberikan cerita terbaiknya. Di sini ada 29 nggih Ibu, 30 ya? 30 lebih itu ya. 32 ternyata 32 tulisan cerpen sejarah. Nah, ini yang menarik di sini, ini adalah tentang peristiwa pergolakan bangsa tahun 1998. Ini teman-teman sudah mempelajarinya semua ya? Sudah. Nah, di sini dikemas dalam sebuah cerita pendek cerpen yang menarik sekali ternyata. Yang bikin saya tertarik itu ketika sebuah cerita sejarah itu dikombin dengan berbagai genre atau genre. Nah, dalam sudut pandang sastra itu sejarah fiksi dan non-fiksi ternyata bisa dikombinasikan dengan aspek-aspek sudut pandang lain. Salah satunya di cerpen Benua Janji Pulang, ini punyanya Mbak siapa ya? Mbak Laila Zaki. Mbak Laila. Ya, punya Mbak Laila yang ternyata bisa mengkombinasikan antara fiksi dan non-fiksi dengan cerita-cerita sejarah pada pergolakan demo itu tahun 1998, kemudian dikombin dengan romansa, dengan romantika, dengan ada bumbu-bumbu percintaan seperti itu yang ditambahkan. Nah, ini menarik sekali, ternyata imajinasi itu berperan penting sangat besar untuk menciptakan sebuah karya. Jadi ketika pembaca membaca antologi cerpen ini, kita akan lari, imajinasinya akan lebih lari lagi dari penulisnya. Jadi kalau penulis membayangkan seperti ini, nah pembaca ternyata bisa lari lagi karena bisa menikmatinya. Sejarah itu terkadang anak-anak itu memahami sejarah itu membosankan ya Bu. Betul, ya. Tetapi ketika dikemas dengan kombinasi genre seperti ini akan lebih menarik lagi. Akan dibaca, kemudian pembaca akan menyelam lebih jauh dengan ceritanya. Jadi tidak hanya mendapatkan terkait kejadian yang terjadi pada 1998, tetapi juga ada bumbu-bumbu ceritanya. Nah, ini cukup fresh ya idenya, inovasinya cukup fresh, tetapi bisa lanjut ke reviewnya ini Bu, ulasannya. Oke. Dari tadi pengembangan cerita, kemudian menari secara dikombin dengan romansa, kemudian dari segi lain mungkin kita perlu eksplorasi ide lebih dalam lagi. Sejarah itu biasanya selalu berkaitan dengan kematian atau kesedihan. Itu berarti kita harus keluar dari the box, out of the box. Ketika sejarah itu identik dengan kesedihan, kematian, how we think another story about it. Jadi kita berpikir bahwa sejarah itu akan lebih mengesankan, menyenangkan dengan berpikir out of the box. Mungkin dengan cerita-cerita yang dikemas lebih menarik lagi. Seperti itu. Kemudian juga di sini dalam cerita sejarah saya pernah belajar dengan salah satu seorang budayawan dan juga penulis sejarah, Pak Atoilah, Ibu Menawi Tepang. Nah, itu pernah menggarap salah satu novel Sanun perjuangan pahlawan Kulon Progo. Itu mungkin teman-teman nanti juga bisa membacanya, membeli bukunya dan dibaca. Itu eksplorasi idenya, kemudian sudut pandangnya itu luar biasa, kesastraannya itu mungkin bisa ditingkatkan lagi. Kemudian nanti bisa eksplor lagi terkait tema-temanya yang disajikan, jadi akan lebih luas lagi karena ketika dibaca ternyata ini ada satu garis benang lurus gitu ya. Kalau dalam puisi cerpen ini ternyata ada kesamaan dari beberapa cerpen, dan untungnya juga ada beberapa yang sudah punya karakteristik, salah satunya dari Mbak Laila ini. Ternyata ini untuk seusia SMA itu ternyata untuk
gaya bahasanya itu sudah luar biasa Ibu. Jadi penggambaran terkait suasana, kemudian juga bagaimana konflik yang terjadi, setting yang disuguhkan itu ternyata sudah sastra banget ini Bu, luar biasa sekali. Ini yang mana Bu, Mbak Laila ini? Nanti kita akan undang nanti akan diundang. Oke. Ya. Jadi di sini sudah ada. Disiapkan. Jadi untuk kata-katanya itu sudah membangun. Jadi untuk pembaca yang membaca itu akan mendapatkan imajinasi yang lebih lari tadi dengan gaya bahasa yang indah seperti yang disampaikan ini tadi. Nah, untuk beberapa teman-teman mungkin masih perlu eksplor lagi terkait gaya bahasa, dipelajari mungkin gaya bahasa, personifikasi, metafora dan lain-lain, bagaimana mengembangkan citranya agar lebih jadi lagi untuk pandangannya, imajinasinya seperti itu. Tapi overall ini sudah luar biasa sekali. Nah, mudah-mudahan review dan motivasi dari Mbak Yuni ini membuat kalian tidak hanya berhenti di sini, tetapi nanti bahkan setelah lulus itu kalian bisa nagih untuk menulis cerpen-cerpen yang lain ya. Betul. Dan nggak harus di bawah naungan Bu Lastri, tapi bisa gimana caranya gitu ya Mbak dan Bu Lastri mendapatkan kesempatan untuk bisa mengembangkan bakat kalian yang pastinya yang ada di sini pastinya sudah berbakat semua ini ya. Pastinya. Kalau nggak mungkin bisa tayang di buku yang sekeren ini kan gitu. Nah tadi karena diulas banyak punyanya Laila, nah kita juga akan mengundang ya Laila, salah satu penulis dari antologi cerpen sejarah ini yang cerpennya itu menjadi judul dari buku antologi ini, yaitu Benua Janji Pulang, yaitu Laila Zakia. Ini saat ini masih di kelas 12 IPS 1 dan juga satu lagi boleh deh Mbak Falah Azista ya, yang juga merupakan salah satu penulis, mungkin bisa ke depan nanti kita akan tanya-tanya lebih jauh mengenai karya yang kalian tulis di dalam buku ini. Silahkan kita beri tepuk tangan dong ya. Ini bukan berarti yang lain nggak bagus ya, ber-30 ini keren semua, cuman karena tempatnya tidak muat, jadi kita perwakilan saja, kita wakilkan oleh Laila dan juga Falah, nggak apa-apa ya yang lain ya. Nah nanti selebihnya kalian mungkin bisa bercerita sendiri di platform-platform sosial media kalian tentang cerpen kalian masing-masing di antologi buku ini ya. Oke, selamat datang Laila dan Falah. Oke, selamat ya. Pertama, Bu Okti sampaikan selamat, karya kalian sudah bisa dinikmati oleh pembaca, baik secara digital maupun buku cetak ya, di Benua Janji Pulang ini, antologi cerpen sejarah. Dan yang pertama yang mungkin akan Bu Okti tanyakan adalah beberapa hal tentang apa yang sudah kalian tulis di dalam buku antologi itu. Jadi nanti kalian mungkin bisa ceritakan tentang isi singkat cerita ya, kemudian karena ini adalah cerpen sejarah ya, mungkin nanti Laila dan Falah bisa menceritakan poin sejarah apa sih yang ada di dalam masing-masing cerpen kalian berdua ya, dan juga mungkin tentang ya kalau sinopsis otomatis nanti ada hubungannya dengan tokohnya, kemudian setting secara singkat, kemudian alurnya seperti apa, dan yang jelas yang paling penting adalah pesan untuk pembaca itu apa ya. Silakan, siapa dulu nih yang mau bercerita? Oke, Laila dulu ya. Ini karena yang tadi disebut beberapa kali oleh Mbak Yuni ya, yang judul cerpennya adalah Benua Janji Pulang. Oke, silakan Laila. Baik Bu, izin menjawab. Pertama yang menginspirasi untuk menulis cerpen sejarah yang berjudul Benua Janji Pulang, salah satunya saya terinspirasi dari kejadian pada tahun 1998 di mana ada penculikan aktivis mahasiswa khususnya di kampus Trisakti. Kemudian tema dari cerita saya adalah dari segi perjuangan, persahabatan, pengorbanan, dan keberanian dalam menghadapi pemerintahan dalam waktu itu. Kemudian peristiwa yang paling pentingnya adalah saat Benua harus mengorbankan dirinya. Oh, Benua itu nama tokoh yang ada dalam cerpen itu? Ya. Oh, baik.
benua harus mengorbankan dirinya demi Sahara, yaitu sahabatnya, agar bisa pulang ke keluarganya. Kemudian pesan untuk pembaca. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah tentang pentingnya persahabatan, pengorbanan, dan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan mungkin dalam kehidupan. Salah satunya bisa dari pemerintahan atau dari lingkungan sekitar. Cerita ini juga mengingatkan untuk pentingnya mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan idealisme meskipun dalam situasi yang sulit. Ya, sudah cukup? Sudah, cukup. Oke, terima kasih, luar biasa sekali ya. Nah, ini tadi kalau tidak di-highlight bahwa benua itu adalah nama tokoh, mungkin kita juga bertanya-tanya nih, karena tadi Bu Lastri menyampaikan bahwa kenapa judul ini yang diambil ya Bu ya. Nanti Bu Lastri bisa gitu ya, Bu Lastri bisa menjelaskan gitu. dari sekian banyak cerpen kenapa yang diambil itu dan kenapa judul ini yang diangkat sebagai judul buku. Betul. Ya, tapi kita ke Falah dulu nih ya. Kalau Falah judul bukunya judul cerpennya yang mana? Ya, bisa diceritakan. Karena untuk judul cerpen saya adalah Pembelot di Distrik 5. Oke, coba saya cari dulu ya. Silakan sambil cerita boleh, Fala. Alasan saya tertarik untuk membuat cerpen untuk menarik minat para remaja supaya mereka ini mau mempelajari sejarah yang ada di Indonesia, khususnya sejarah yang tidak pelajari di sekolah. Untuk tema yang saya ambil adalah peperangan, dan untuk sinopsisnya tentang sekelompok tentara India yang diperintah oleh pihak Inggris untuk berperang melawan Indonesia. Namun karena ada perasaan senasib seagama, mereka akhirnya membelot dan membantu para pejuang bangsa Indonesia. Di sini ada tokohnya, ada Masdat, Ali, Jafir, Ranvir, Arup, Rashid, dan Sir Cornelis. Untuk pesannya, sebagai sesama saudara sudah seharusnya kita saling membantu, bukan malah saling melawan satu sama lain. Oke ya, terima kasih, keren sekali ya. Tepuk tangan lagi dong untuk kita semua ya. Gak hanya untuk Falah dan Laila, tapi untuk kalian semua yang juga sudah luar biasa menghasilkan. Mungkin saya ke Bu Lastri dulu Bu. Ini saya penasaran sebagai orang awam yang belum membaca dan juga yang belum terlalu paham soal antologi. Proses penulisan dan sebagainya ini, apakah anak-anak mendapatkan pembimbingan langsung dari Bu Lastri step by stepnya atau seperti apa sih sebenarnya? Kok bisa sekeren ini gitu loh? Oke, ya. Perlu saya jelaskan prosesnya gitu ya. Kami bisa menghasilkan buku ini, ya, itu melalui proses yang panjang dan berdarah-darah. Berapa lama Bu ini? Iya, bagaimana? Berapa lama? Ada 2 bulan ya. Ada sekitar 2 bulan. Ya cepet dong itu, nggak lama banget loh, keren ya, loh. Makanya kalau 2 bulan pastinya bisa 2 atau 3 ya dalam 1 semester ya. Oke, ya. Begini, antologi ini sebenarnya itu tadi sudah saya sampaikan bahwa di mata pelajaran di kelas 12 itu memang ada membuat cerita, ya, membuat cerita sejarah begitu. Nah, tentunya sebelum jadi ini para siswa itu saya arahkan untuk melakukan riset sejarah. Ya, jadi siswa itu harus literasi, begitu ya, harus membaca. Silakan membacanya lewat digital, boleh membaca buku juga boleh, tetapi dasarnya adalah sejarah. Jadi tidak sembarangan menulisnya, harus ada fakta-fakta sejarah di dalamnya. Ya. Jadi inilah yang membedakan antara cerita sejarah dengan teks sejarah, begitu ya. Kalau teks sejarah itu di dalamnya kan fakta, ya, di dalamnya adalah hasil penelitian. Tetapi kalau cerita sejarah itu dasarnya selain dari fakta sejarah, meskipun itu tidak sepenuhnya, tetapi di situ dimasuki dengan imajinasi penulis. Nah, biar sejarah itu menarik, biar pembaca itu bisa memahami, biar istilahnya menarik untuk dibaca begitu ya. Itu ada imaji dari penulis yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yuni ya. Di situ ada romantismenya begitu ya. Kalau remaja kan seneng ya baca-baca seperti itulah. Tapi kalau disuruh membaca sejarah
apa adanya gitu kan, kok membosankan gitu ya. Tetapi kalau sudah disisipi dengan cerita-cerita romantisme lah, heroisme lah, itu akan menarik gitu. Nah, tadi setelah riset sejarah, saya arahkan coba kamu explore imaji kamu, daya khayal kamu, untuk kamu masukkan ke dalam sejarah yang kamu pilih. Kamu bebas memberikan tokohnya, mungkin tokoh-tokoh sejarahnya fakta, tetapi kemudian kalian masuki juga tokoh sejarah yang fiktif, tokoh imaji kamu begitu ya, atau tempatnya, atau peristiwanya, biar cerita sejarah itu menjadi menarik gitu. Dan setelah anak-anak melalui proses yang panjang, menyusun begitu ya, setelah riset kemudian berusaha menyusun sambil saya bimbing. Nah, kemudian saya juga perlu melakukan editing begitu ya. Meskipun karena ini banyak sekali ya siswa yang menulis, saya juga butuh waktu. Ini waktunya juga saya siang malam itu melakukan editing dari mungkin alurnya, dari peristiwanya yang mungkin kok ini ada mengandung sara atau apa ya, saya harus edit itu biar nanti bisa diterima oleh masyarakat, tidak menimbulkan kontra di masyarakat, karena ini nanti kan juga dibaca oleh masyarakat. Jadi di dalam editing ini saya tidak hanya sekedar mengedit masalah alurnya atau masalah tata bahasanya, tetapi juga isinya, biar isi itu juga tidak melenceng dari sejarahnya juga ya. Fakta sejarahnya harus tetap ada begitu, jangan sampai melenceng peristiwanya begitu ya. Kemudian setelah saya edit, kemudian saya sodorkan ke penerbit apakah ini layak untuk diterbitkan. Setelah penerbit itu, oh ini sudah bagus Bu ya, jadi bisa dan layak untuk diterbitkan. Jadi sekali lagi buku ini melalui proses yang panjang begitu. Anak-anak sudah berusaha keras untuk menghasilkan buku ini, dan saya apresiasi pada anak-anak karena buku ini nanti akan menjadi sebuah tinggalan ya, kenang-kenangan buat sekolah bahwa kalian itu pernah belajar di SMA Negeri 1 Sentolo gitu ya. Dan kalian itu tidak hanya sebatas embun atau tetesan air yang kemudian tiba-tiba menguap begitu saja tanpa bekas di sini, tetapi kalian itu punya karya, punya sesuatu yang bisa disuguhkan kepada sekolah tercinta kalian semuanya. Begitu Bu Akti. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lestri. Gimana perasaannya kalian setelah mendapat apresiasi sekeren ini? Bangga ya, oke, bangga. Gimana Falah, mau menambahkan sesuatu? Enggak kapok kan? Enggak, pengen lagi? Harus dong. Ya, boleh dicoba. Boleh dicoba, dan pastinya nanti dikembangkan ya. Sekarang kan cerpen nih di bawah bimbingan Bu Lestri. Nah, nanti selanjutnya mungkin siapa tahu bisa bikin buku sendiri ya kan. Nah, nanti bisa belajar banyak dari Mbak Yuni. Nah, satu pertanyaan lagi nih Mbak Yuni. Kalau menurut Mbak Yuni nih sebagai orang yang sudah banyak membaca buku dan menghasilkan buku, karya antologi sejarah seperti ini apakah memang sudah banyak di luar sana, dan apakah ini sekarang menjadi fenomena yang cukup menarik ya? Seperti apa menurut jenengan secara umum? Baik, kalau secara umum saat ini itu lebih banyak cerpen-cerpen yang mungkin lebih yang populer gitu, yang kayak menyindir, ada sindiran-sindiran seperti itu ya Bu. Yang saat ini muncul itu seperti cerpen yang menyindir tentang pemerintahan dan lain-lain, itu banyak muncul. Tapi ini salah satu munculnya cerpen sejarah ini juga salah satu kebangkitan yang bagus untuk menumbuhkan nasionalisme, dan ini juga dari anak-anak SMA. Ini mungkin bisa jadi tonggak yang bagus biar nanti juga terinspirasi untuk menulis seperti itu. Jadi kalau dari popularitas mungkin saat ini lebih ke cerpen-cerpen yang lebih berani Bu, lebih berani dalam hal mengkritik seperti itu yang sekarang sedang populer. Tapi kalau cerpen sejarah juga harapannya juga menimbulkan inspirasi yang bagus. Dan sedikit menambahkan, mungkin teman-teman di sini yang memang gemar dan suka menulis, minat, hobi, suka gitu, mungkin bisa juga melihat dan mengikuti Instagram dari Sastra Regas @sastra_regas. Teman-teman bawa HP semua enggak ini? Mungkin bisa dicek di situ. Instagramnya Mbak Yuni juga bisa di follow loh. Boleh. Nah itu di Sastra Regas, komunitas Sastra Regas yang saya geluti itu salah satu wadah untuk teman-teman remaja, pemuda yang memang suka menulis dan juga mengembangkan potensinya. Jadi di situ teman-teman juga bisa kita bimbing
untuk lebih bisa menulis dan juga nanti bisa menuju ke kreativitas yang lain, mungkin bisa nanti menghasilkan karya tulisan, kemudian juga bentuk film dan lain sebagainya. Jadi harapannya nanti bisa berkembang bersama. Barangkali yang suka menulis di bidang sastra itu sendiri dapat dicek dan juga bergabung di komunitas sastra Rega, seperti itu. Kalau udah nggak siswa boleh nggak Mbak Neta? Nanti ada lagi Bu komunitasnya Bu. Oh ada lagi ya, khusus untuk yang sudah expired ya. Iya, karena Regas itu fokusnya untuk mengenalkan Remaja dan kok ya. meningkatkan literasi untuk anak muda. Yang tidak berarti sudah tidak boleh. Membuat sendiri blognya. Iya, nanti Produksi sendiri. Oke, baik, terima kasih. Wah, ini nggak terasa ya, sudah lama sekali kita ngobrol dan ini sudah banyak yang kita dapatkan dari diskusi kita hari ini, teman-teman. Tapi terakhir banget nih yang ingin saya tanyakan ke Mbak Yuni dulu deh. Dari keseluruhan yang tadi sudah kita bicarakan tentang pertama prestasi Mbak Yuni, kemudian tentang literasi digital, dan terakhir kita membedah buku ini ya tadi yang kita bahas. Pesan untuk teman-teman terutama yang hadir di sini dan juga yang nonton di rumah, yang kaitannya dengan gimana sih cara meningkatkan kemampuan literasi dan apa sih pentingnya sebenarnya, kenapa literasi itu selalu dikampanyekan gitu, ya, digerakkan, itu tuh apa dan pentingnya tuh apa untuk kita dan generasi sekarang. Mungkin Mbak Yuni bisa memberikan last statement dan juga pesan untuk teman-teman semua. Baik. Sebelumnya mungkin kita harus paham dulu, literasi is not about reading. Jadi literasi bukan hanya membaca ataupun menulis, tapi juga menelaah dan juga nantinya memecahkan masalah. Jadi literasi tidak sesempit itu tentang membaca dan menulis. Dan kemudian ketika saya menulis itu butuh yang namanya 2C, 2C ya Bu, itu tentang konsistensi and also kreativitas. Jadi ada 2C, konsistensi and creativity. Jadi kita harus konsisten dalam menulis, langkah-langkah kecil yang kita lakukan, tulisan-tulisan pena kita yang akan kita tuliskan itu pasti akan sampai pada tujuan sebenarnya. Dan juga kreativitas yang harus kita pupuk. Jadi kita ketika melihat sesuatu, ubah sudut pandang kita. Ketika kita melihat sesuatu, pikirkan out of the box. Jadi ketika ada problem, pikirkan apa yang mungkin terjadi di luar itu, seperti itu. Berpikirnya di luar kotak, seperti itu. Dan kemudian saya juga ingat salah satu pesan dari guru menulis saya yang mengatakan bahwa menulis itu dapat memberikan kecukupan dan juga kecakapan hidup. Kecakapan hidup itu tentang bagaimana kita melakukan kehidupan kita untuk memecahkan masalah, problem solving, and then creativity and lain-lain. Dan kemudian juga kecukupan hidup. Jadi di sastra itu kalian juga bisa mendapatkan materi dari tulisan-tulisan itu, bisa dikirim ke media, kalian bisa bikin sosial media, konten di YouTube dan lain sebagainya. Pokoknya harus dieksplor. Dan kemudian literasi dan tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang memuat tentang nilai dan juga kebahasaan yang bagus. Jadi tanamkan besok ketika menulis lagi diingat tentang kebahasaannya dan juga nilai. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwasanya nilai itu sangat-sangat penting disampaikan karena itu akan dibaca oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya ketika menulis juga harus diniatkan untuk menebar dan juga memberikan inspirasi. Jangan niatkan hanya untuk mencari materi, tapi bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain yang cukup banyak. Dan last statement, saya ingin memberikan salah satu quotes, yaitu jika ingin hidupmu bermakna, maka membacalah. Tetapi jika kamu ingin hidupmu abadi, meskipun ragamu mati, maka menulislah. Terima kasih. Keren sekali ya. Nanti bisa dicatat ya itu quotes untuk hari ini ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Yuni. Sami-sami. Ya. Bu Lastri, ada yang mau disampaikan terakhir? Kalau di episode sebelumnya sebenarnya Bu Lastri sudah memberikan banyak masukan tentang menulis ya. Nah mungkin ini tambahan atau highlight lagi tentang pesan-pesan dari Bu Lastri tentang penulisan. Mungkin saya juga akan memperkuat apa yang disampaikan Mbak Yuni ya. Untuk para siswa, untuk generasi muda, luangkan waktu kalian untuk melakukan literasi. Tidak hanya membaca saja, tidak hanya menonton saja ya, tetapi juga bisa menelaah gitu ya. Nah, dengan literasi ini maka kita akan mendapatkan pengetahuan,
wawasan yang luas, mendapatkan banyak kosakata yang kemudian bisa kita tuangkan dalam sebuah karya. Itu. Jadi intinya luangkan waktu kalian untuk melakukan literasi. Begitu. Ya, tapi literasi pagi 15 menit itu aja kadang kalian males ya? Males nggak sih? Nah, jadi mungkin harus berangkat dari niat sendiri dulu ya, gitu. Misal paling gampang, misal kita nyekrol sosmed itu termasuk literasi nggak sih Mbak? Iya, termasuk bisa juga ya? itu Bu. Nah, tapi bukan dengan catatan nyekrolnya cepat sekali gitu ya. Nah, kalau seperti itu tuh nggak ada literasinya ya guys ya. Jadi satu berita kalian baca dulu, dan tadi kata Bu Lastri adalah telaah ya Bu ya. Jadi tidak hanya berhenti di tahu ya sudah gitu, tapi ada proses analisis dan penelaahan ya. Oke, terima kasih Bu Lastri. Laila sama Falah mau menambahkan sesuatu? Oh, sudah cukup. Oke. Nah, teman-teman semuanya, ini karena keterbatasan waktu ya, sebenarnya masih seru sekali obrolan kita hari ini. Tetapi karena kesempatan kita yang hanya sebentar ini memaksa kita untuk berpisah ya, memaksa kita untuk menyudahi diskusi kita, dan mohon maaf sekali ini tidak ada sesi tanya jawab ya. Nanti kalian bisa menambahkan di kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan nanti bisa dijawab oleh adminnya saya juga sih sebenarnya. Nanti akan Bu Okti sampaikan ke narasumber kita hari ini, dan mudah-mudahan terjawab jika kalian nanti ada pertanyaan. Dan tadi Mbak Yuni sudah menyampaikan Instagram yang perlu di follow ya, untuk informasi lanjutan tentang diskusi kita hari ini. Jika kalian membutuhkan tambahan informasi, pengen bertanya lebih jauh dengan Mbak Yuni, bisa menghubungi di kontak Mbak Yuni, dan juga ada Instagram yang tadi sudah disampaikan. Oke, kalau Bu Lastri kan tiap hari ketemu ya, kalian bisa, kalau masih nagih pengen membuat cerpen-cerpen lanjutan, bisa nanti menghubungi Bu Lastri. Boleh. Ya. Cerpen, puisi gitu ya. Ya. Boleh sekali. Luar biasa sekali kesempatan hari ini, dan saya sebagai host juga mendapatkan banyak masukan hari ini, mendapatkan banyak insight dan juga semangat untuk lebih produktif lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman baik yang di studio maupun yang di rumah juga demikian. Dan sekali lagi mohon maaf karena waktunya sudah habis ya. Kita harus mengakhiri untuk program hari ini, dan untuk teman-teman yang sudah hadir sekali lagi terima kasih, dan yang sudah menonton di rumah juga mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita saksikan hari ini. Dan sampai ketemu lagi di episode guest Galasta Universal Podcast yang selanjutnya. Jangan lupa untuk berikan like, share, dan juga komen, dan yang belum subscribe silahkan bisa subscribe terlebih dahulu, karena kita akan adakan produksi-produksi video yang juga lebih menarik lagi selanjutnya. Oke. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.